Al-Fatih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Al-Fatih TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini dalam kehidupan rumah tangga kita bisa menyaksikan selain ada keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, ada juga keluarga-keluarga yang hancur, keluarga-keluarga yang rusak hubungan suami dan istri karena beberapa persoalan atau beberapa pemicu. Di antara pemicu retaknya hubungan keluarga atau hubungan suami istri, yang paling tren saat ini itu karena adanya pihak ketiga ya yang masuk dalam hubungan suami istri itu. Dan pihak ketiga ini saat ini ada yang disebut dengan pelakor, perebut laki orang. Jadi ada seorang suami yang kemudian meninggalkan istri sahnya karena ikut pada wanita yang baru dia kenalnya. Sampai-sampai terjadi banyak tindakan kekerasan dari pihak istri yang sah karena ingin mempertahankan hubungan suami istri atau hubungan rumah tangga yang telah lama mereka bina atau yang telah lama mereka bangun. Bagaimana sebenarnya Islam memandang adanya pelakor ini atau perebut laki orang ini? Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda yang artinya bahwa barang siapa yang sengaja merusak hubungan suami dan istri, maka dia bukan bagian dari golongan kami. Ya, kata Nabi, laisa minna, dia bukan bagian dari kami. Artinya merusak hubungan suami istri, merebut suami orang ya, atau mengambil hati suami orang agar hubungan suami istri yang sah itu kemudian rusak dan rumah tangganya hancur, itu sebuah keharaman, sebuah dosa yang sangat besar. Di dalam Islam, jangankan mengambil suami orang yang jelas-jelas sudah menikah, melamar perempuan yang juga sudah dilamar oleh orang lain, itu juga dilarang. Nabi melarang kita meminang di atas pindangan saudara kita yang lain. Nabi melarang kita melamar wanita yang sedang dilamar oleh laki-laki yang lain. Jika perempuan yang belum dinikahi saja itu dilarang untuk dilamar karena sedang dilamar oleh orang lain, apalagi kemudian orang yang sudah berumah tangga. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi pertanyaan besar, kenapa ada ya perempuan yang secara fitrah itu hatinya lembut ya, kemudian juga sensitif, itu bisa dengan teganya merebut laki orang atau mengambil suami orang untuk dia miliki sendiri. Nah, ini tentu banyak faktor, diantaranya karena kalau kita lihat sekarang ini kan orang hidup dalam dunia kapitalis, semua dinilai serba materi, maka tidak sedikit yang kita lihat laki-laki atau suami yang diambil oleh pihak ketiga itu adalah laki-laki yang mapan hidupnya, laki-laki yang secara materi penghasilannya itu cukup wah dan sangat mampu untuk menghidupi keluarga-keluarga mereka, bahkan kehidupan mereka di atas rata-rata. Nah, inilah faktor pertama kenapa ada perempuan berani mengambil suami orang. Yang kedua, kalau kita lihat saat ini banyak perempuan-perempuan usia-usia yang sudah berada pada usia kritis, ya, usia-usia yang sudah harus menikah, sedangkan mereka belum menikah. Kemudian mereka berteman, berinteraksi, bergaul, ya, dengan orang-orang yang sudah berumah tangga, apa itu di kantor, ya, atau di tempat-tempat yang lain, dan kemudian mereka jatuh cinta. Nah, mereka nyaman bersama dengan laki-laki orang. Nah, pada posisi seperti itu, dia ingin memiliki apa yang telah menjadi milik orang lain. Nah, tentu hal seperti ini sangat dilarang oleh agama kita, itu agama Islam. Sahabat Al-Fatih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita lihat ada juga istilah pelakor yang disematkan pada istri siri atau istri yang kedua. Di dalam Islam, seorang laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu atau boleh memiliki istri lebih dari satu. Maka jika seorang laki-laki punya istri dua, punya istri tiga, maka dia harus berlaku adil. Adil terhadap istri pertama dan adil terhadap istri kedua. Tidak dibedakan dalam agama. Apakah itu istri pertama, istri kedua, atau istri ketiga, posisinya itu sama.
sama sebagai seorang istri, mereka punya hak yang sama, mereka juga punya kewajiban yang sama. Hanya saja dalam kondisi seperti ini, ketika seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, dia harus adil. Jangan sampai dia lebih cenderung kepada istri mudanya atau istri barunya, sehingga istri pertama diabaikan, istri pertama tidak diberikan nafkah, istri pertama tidak lagi disayang. Maka tentu dalam kondisi seperti ini terjadi kesalahan di dalam kehidupan rumah tangga, dan istri kedua terkadang disebut sebagai pelakor. Padahal dalam perspektif syariah, istri kedua ketika dia sah sebagai istri itu bukan pelakor. Jadi pelakor itu adalah pihak ketiga yang mengambil suami orang dan bertujuan untuk merusak hubungan suami istri yang sudah sah. Dan ini tidak boleh terjadi karena Rasul mengatakan orang seperti itu bukan bagian dari kami. Artinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan adanya perebut laki-laki orang. Sahabat El-Fatih TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita menghindarkan diri dari keadaan-keadaan seperti ini, khususnya para akhwat atau para gadis yang mungkin mencintai suami orang. Jangan berusaha atau jangan berniat untuk merebut suami orang. Kalaupun ada keinginan, merasa nyaman bersama dengan suami orang, jadilah istri keduanya yang sah. Yang penting mendapatkan ridho dari istri pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.